pagi Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Nini Mujastuti, asal sekolah SMA IPPK Asisten Tani, mahasiswa PPJ kategori 1 tahun 2022, jurusan Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober 2022, saya akan mempraktekkan pembelajaran pada materi uang. Di dalamnya ada fungsi uang dan jenis uang. Silakan menyaksikan video saya. Terima kasih. Harempol. Hadir. Elasti hadir. Alberto Hadir. Elisama Hadir. Elma hadir. Fernando Hadir. Hilda hadir. Ingrid Jen Hadir. Jekina Hadir. Juan Kotifki Presensia hadir. Musika hadir. Marcelino Hadir. Matilda hadir. Mikael Hadir. Nila hadir. Octavianus Hadir. Putri hadir. Rini hadir. Samuel Hadir. Sally Hadir. Stephanie hadir. Tisha hadir. Rivena Victor Hadir. Wayne Hadir. Yasmon Hadir. Yolin Alfa. Masih ingat tidak materi kita minggu lalu? Tentang apa? Inflasi. Siapa masih ingat pengertian inflasi? Apa inflasi? Kenaikan harga barang secara umum dan terus-menerus. Simak materi kita yang lalu. Lalu kita sudah mempelajari inflasi, jenis-jenisnya, penyebab dan cara mengatasinya. Jadi sekarang kita akan melanjutkan materi kita tentang permintaan dan penawaran uang. Silakan buka yang ada LKS-nya di halaman 57. Ada di situ. Di sini kita akan mempelajari yang bagian pertama dulu tentang uang. Tentang uang, fungsi uang, dan jenis uang. Kita lanjutkan ya. Nah, kalian bisa lihat sekarang materi kita yang selanjutnya di kompetensi dasarnya. Yang pertama menganalisis indeks harga dan inflasi. Terus menyajikan hasil analisis indeks harga dan inflasi. Indikatornya menjelaskan pengertian uang, menganalisis fungsi uang, menganalisis jenis-jenis uang, terus mempresentasikan hasil diskusi. Berikutnya ada tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian uang, menganalisis fungsi uang, dan menganalisis jenis-jenis uang. Ini materi pokoknya, permintaan dan penawaran uang, submaterinya fungsi dan jenis uang. Materi pembelajaran kita nanti pengertian uang, fungsi uang, dan jenis uang. Kalian lihat gambar ini gambar apa? Tabungan dan apa lagi? Buku rekening. Ini uang apa? Kertas. Sini? Uang koin atau logam. Yang ini? ATM. Ini apa? Ini apa ini? Ini ada ATM atau kartu kredit. Ini ada cek. Kalian bisa lihat situ nanti. Ini uang namanya ini uang kata, yang ini uang gira. Nanti inilah yang akan kita pelajari uang kata dan uang gira dari jenis-jenis uang yang tadi. Oke? Sekarang kita lanjutkan materi kita. Nah, pengertian uang. Uang adalah
Uang itu benda yang di masyarakat umum sebagai alat tukar. Jadi kalian bisa menggunakan barang-barang yang kalian mau beli. Terus di sini ada fungsi uang. Fungsi uang itu ada dua, fungsi asli dan fungsi turunan. Selanjutnya, fungsi asli terbagi atas tiga, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai alat penyimpan nilai. Kemudian di fungsi turunan, diantaranya ada sebagai alat pemindah kekayaan, sebagai pendorong kegiatan ekonomi, sebagai alat pembayaran syak, alat pembayaran hutang, dan alat penimbun kekayaan. Dan berikutnya, jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Yang tadi kita sudah sebutkan di depan, ada uang kartal dan uang girau. Uang kartal itu terdiri dari seperti apa tadi? Uang dan uang kertas. Sedangkan uang girau, lihat beberapa contohnya. Ada cek, ini akan nanti kalian cari tahu uang kartal dan uang girau. Pak Rami dia punya video di dalamnya. Ini masalah-masalah apa yang timbul dari video tersebut? Seperti koin dan uang kertas telah digunakan oleh manusia selama ribuan tahun untuk transaksi pembelian jasa dan barang. Tapi, semakin majunya kaum manusia dan teknologi manusia, tentunya semakin efisien sistem pembayaran kita. Baru-baru ini, kita dapat menggunakan sistem pembayaran yang lebih modern seperti kartu kredit dan kartu debit. Tapi, sistem ini sudah mulai tua dan memiliki banyak kerentanan. Sekarang, kita memiliki sistem transfer antar rekening dan semuanya dapat diakses melalui suatu teknologi yang kita semua miliki. Dan inilah era uang elektronik dan transaksi digital. Pertama, kita akan membedakan antara uang elektronik dan transaksi digital. Uang elektronik adalah alat pembayaran di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Contohnya seperti OVO, GoPay, e-money, Krisi, dan yang lain-lain. Sementara itu, transaksi digital adalah metode pembayaran di mana uang ditransfer antar rekening melalui aplikasi seperti mobile banking. Dua metode pembayaran ini semakin populer karena faktor-faktor yang timbul dari pandemi. Faktor pertama adalah penurunan interaksi tatap muka yang mendorong masyarakat untuk jual beli melalui e-commerce. Selanjutnya, resiko penyebaran COVID-19 membuat pembayaran melalui uang kartal semakin tidak populer. Bahkan, share uang kartal dari total jumlah uang beredar sepit menurun sebesar 1,3% dibandingkan dengan rata-rata 5 tahun sebelum pada tahun 2020. Sementara itu, nilai transaksi uang elektronik pada bulan Desember 2020 melonjak 30,44% secara year on year. Dan volume transaksi digital banking tumbuh 13,91% secara year on year. Selanjutnya, jumlah instrumen uang elektronik juga menumbuh secara eksponensial sejak tahun 2014. Dan pada tahun 2020, jumlah instrumen uang elektronik di Indonesia melesat sebesar 48% secara year on year menjadi 432 juta. Berarti pada tahun 2020, Indonesia sudah ada 1,6 instrumen uang elektronik per orang. Angka ini meningkat dari 1 instrumen per orang di Indonesia pada tahun 2019. Ekonomi dan keuangan digital terus tumbuh tinggi sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat untuk berbelanja daring serta meluasnya pembayaran digital dan akselerasi digital banking. Hal ini terlihat jelas dari transaksi uang elektronik yang tumbuh cukup tinggi, 27%, dan transaksi digital banking yang tumbuh sebesar 23%. Dan tentunya, semakin populernya metode pembayaran ini, maka semakin banyak vendor yang akan menggunakannya. Karena lebih praktis
tanpa ada kembalian, jadi lebih mempermudah untuk customer membeli bayar. Karena orang zaman sekarang itu jarang banget bawa cash. Mereka udah semuanya pakai uang elektronik dan itu kan kayak lebih gampang gitu loh. Jadi bisa dipindahin dari kayak mobile banking terus di top up ke OVO, ke GoPay kayak gitu. Jadi lebih mudah buat semua orang gitu. Jadi yang pasti ada mereka itu. Jadi lebih baik kita mengadakan adanya OVO ini atau GoPay ini lebih memudahkan gitu. Tentunya kedua metode pembayaran ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pertama, pembayaran uang elektronik dan transaksi digital melalui HP akan menggunakan baterai. Dan jika baterainya habis, kita tidak akan bisa memakainya. Dan yang kedua, metode pembayaran tersebut rentan terhadap peretasan. Tetapi jangan khawatir, karena aplikasi metode pembayaran tersebut memiliki fitur-fitur keamanan seperti two-factor authentication yang akan mengamankan uang Anda. Selanjutnya, kita akan selalu bisa membayar dengan uang pas tanpa kembalian. Oleh karena itu, pembayaran uang elektronik dan transaksi digital lebih cepat dibandingkan uang natal. Maka dengan hal itu, ekonomi kita akan bermaju semakin efisien. Tetapi apakah uang elektronik dan transaksi digital akan menggantikan uang natal secara keseluruhan di masa depan? Untuk menjawab hal itu, kita harus menunggu dan melihat nanti. Tim Liputan CNBC Indonesia. Tadi kalian sudah melihat video yang tadi ya. Apa tadi yang kalian lihat? Ya, tadi video tadi menjelaskan tentang uang kartal dan uang elektronik. Terus di sini tadi bukan hanya uang elektronik saja yang digunakan, tapi dia juga menggunakan transaksi digital, perpindahan dari uang kartal ke uang elektronik tadi. Siapa yang masih ingat tadi? Yang dari penjelasan video tadi, apa itu uang elektronik? Uang elektronik uang yang disimpan dalam media elektronik seperti OVO, Dana. Ya, terkait lagi ya. Itu uang elektronik yang disimpan di dalam media OVO, ada Shopify dan banyak macam media-media dari situ. Kalian sudah punya kan itu? Terus ada transaksi digital. Apa itu transaksi digital? Itu kayak metode pembayaran lewat aplikasi seperti Mobile banking. Ya. Itu aplikasi pembayaran. Jadi kita tidak harus datang ke bank atau ke tempat-tempat atau yang melayani tentang kita transaksi perbankan. Jadi bisa langsung dipakai di HP-mu. Itu perpindahan dari uang kartal ke media elektronik ke transaksi digital. Oke, dari permasalahan ini, Ibu minta kalian nanti berkelompok menjawab soal yang Ibu kasih. Masih ingat kelompok yang minggu lalu? Masih. Oke, ya, langsung bergerak menuju kelompoknya. Nomor 1, 2, 3, 4. Oke, silakan berdiri. Bisa 1, 2, 3, 4. Ayo. Nah, langsung
bisa pakai uang. Karena dong masih tergantung sama alam. Nah, jadi dong. Oh iya betul. Terus kalau habis itu setelah dari manusia primitif pasti dong berkembang menjadi ini yang lebih baik. Mereka tuh menggunakan apa ya? Apa langsung pakai uang? Tidak. Cara barter. Uang viral itu seperti apa ya? Uang viral itu sebagai alat pembayaran sewaktu-waktu kita tidak membawa uang cash. Yang kayak tim itu kan? Itu sudah termasuk uang viral. Contohnya? Sebenarnya kayak cek, terus giro, terus kartu kredit, kayak gitu. Elektronik itu seperti apa? Kalau dari saya tuh uang elektronik seperti alat pembayaran tapi lewat aplikasi pembayaran gitu. Terus kalau menurut saya kan ini kita masih dalam masa pandemi, pengaruh uang elektronik dalam masa pandemi itu seperti apa? Saya lebih mempermudah, terus tidak mencegah penularan virus juga kalau pakai kan aplikasi, jadi tidak secara kontak langsung kasih ke orang lain gitu. Mungkin ada lagi. Teman-teman, apa uang viral itu seperti apa ya? Uang viral tuh yang kayak itu ATM begitu, yang bisa aku bawa kemana-mana, aku tinggal makan ambil baru beli pakai uang gitu. Kayak ATM kok tinggal gesek saja. Jawaban. Biasa kalau supermarket baru ada kode QR-nya tuh nanti pakai aplikasi apa GoPay nanti baru kelebihan uang viral menurut teman saya itu bagaimana ini tuntut bagaimana? Kelebihannya itu memudahkan pembayaran dan praktis karena tidak ada uang kembalian. Serta mudah dibawa kemana saja dan lebih bebas dari bahaya seperti uang yang hilang. Misalkan uang plastik kayak mudah hilang atau mudah jatuh dari kita punya saku atau apa, tapi kalau uang viral ya seperti lebih bebas dari bahaya. Terus tidak mudah tercecer seperti uang kertas gitu. Mudah juga dibawa kemana-mana. Nah, itu sudah kok. Seperti itulah. Seperti itu. Gimana? Sudah selesai diskusinya? Siap presentasi? Oke, ayo mulai kelompok 1, silakan perwakilan yang bisa maju ke depan untuk membacakan hasilnya. Bagian daripada pengalaman kalian yang penting Silakan. Teman-teman siap-siap. 3, 4. Ya baik teman-teman, saya mewakili dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang nomor 1, menjelaskan uang dari masa ke masa. Jadi itu pada mulanya manusia tidak melakukan transaksi dengan selamanya karena manusia masih memenuhi kebutuhannya dengan caranya sendiri atau bergantung pada alam. Contohnya seperti berburu begitu, mereka memenuhi kebutuhan mereka seperti berburu mencari makanan. Terus manusia melakukan apa selanjutnya tuh manusia apa? Mulai melakukan barter seperti apa? Seperti contohnya tuh seperti saya mempunyai ini ikan, terus yang satunya mempunyai ubi begitu. Terus untuk memenuhi kebutuhannya mereka melakukan pertukaran barter begitu. Selanjutnya dari masa itu manusia mulai menciptakan uang yang terbuat dari cangkang kerang atau bernama atau cangkang ini hewan moluska. Selanjutnya ke masa yang selanjutnya tuh manusia mulai membuat ini uang dalam bentuk logam. Contohnya kayak terbuat dari emas atau perak dan uang dari ini dalam bentuk kertas. Contohnya dari kulit kayu atau murpei. Dan hingga masa kini uang masa kini atau e-wallet digital. Jadi itu hasil yang kami diskusi. Terima kasih. Silakan nomor 2. Selamat pagi teman-teman. Saya dari kelompok 2, sini saya akan menjawab soal nomor 2 yaitu pengaruh uang elektronik
dengan menggunakan uang elektronik sebagai alat pembayaran, kita dapat membantu mengurangi rantai penyebaran virus COVID-19 di lingkungan masyarakat ini. Selain itu, banyak manfaat yang dapat dirasakan dengan penggunaan uang elektronik ini. Contohnya seperti tidak perlu membawa uang tunai, lalu transaksi menjadi akurat, lebih cepat, tidak menunggu uang kembalian, dan mencegah peredaran virus COVID-19. Ya, terima kasih Bapak. Siapa? Ya, sekarang kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 presentasinya. Oke, 2 angka kiri jelas. Baik, selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya perwakilan dari kelompok saya itu kelompok 3 akan membacakan penjelasan tentang penggunaan uang viral dalam aktivitas sehari-hari. Uang viral adalah bukti tagihan pada bank umum yang dapat digunakan sebagai waktu sebagai alat pembayaran. Contoh dari bentuk uang viral adalah cek, giro, kartu kredit, dan lain-lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu semacam misalnya kita pergi berbelanja di toko. Terus kita bisa membayar menggunakan kartu kredit. Ya, terima kasih. Sekarang kelompok ya, kelompok terakhir. Ya, silakan presentasi. Tanpa ada perasaan apapun, tanpa ada pikiran apapun, tidak ada sama sekali pertanyaan dalam pikiran kalian. Hanya lihat satu titik dan lakukan. Selamat pagi semuanya. Saya dari perwakilan kelompok 4 yang mendiskusikan tentang kelebihan penggunaan uang viral di kehidupan sehari-hari. Kelebihan penggunaan uang viral di kehidupan sehari-hari yaitu lebih cepat dan praktis karena tidak ada uang kembalian, serta aman, mudah dibawa kemana saja, efisien dan tidak mudah tercecer seperti uang kertas. Tidak lihat siapapun. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, tadi dari presentasi teman-teman tadi berbagai macam masalah tadi, berarti kita sudah bisa tahu ya. Ya, dan dari menjelaskan uang, karena sudah tahu tentang uang dari barter sampai ke yang terakhir. Ya, sampai ke uang elektronik. Terus berikutnya pengaruh uang di masa pandemi. Apa saja tadi? Dapat membantu Dapat membantu mengurangi penyebaran
Semuanya langkah sebelah kiri kanan dilangkah jalan sebelah sini jalan 1 2 Sudah waktu habis, selamat kumpul. Ayo. Ayo. Bisa satu orang dulu kali kelompok yang baik dulu. Misalnya, ayo. Nah, langsung kumpul. Ayo, kelompok. Kelompok, ayo. Segera kumpul. Kelompok, ayo. Ayo, kelompok. Ayo, kelompok. Ayo. Ayo, segera kumpul. Jangan lupa disiapkan dari kelasnya. Ayo. Terima kasih sudah kumpul semua. Hari ini kita sudah selesai bahas materi kita. Masih ingat dari kita pelajari tadi? Masih.